Oke, halo semuanya. Sekarang kita belajar materi yang seru lagi ya. Ini materi baru yaitu namanya arrays. Jadi seperti biasa kita belajar suatu konsep yang baru dengan memperkenalkan suatu masalah terlebih dahulu. Jadi masalahnya itu seperti ini ya. Kita akan membuat sebuah program yang menerima satu list of integers. Jadi beberapa bilangan bulat gitu ya. Gak cuma satu, tapi ada beberapa gitu. Beberapa itu kita nggak tahu ada berapa gitu ya. Just uh, a list of integers gitu ya. Kemudian eh kita menerima suatu integer n, di mana n itu pasti kurang dari atau sama dengan ukuran list itu. Jadi misalkan kita menerima 10 integer, kemudian n itu bilangan 1 sampai 10 gitu ya. Kemudian yang terakhir print angka ke n dari list tersebut. Contoh nih yang pertama ya, ketika input listnya tuh seperti ini ya. Jadi listnya seperti ini. Kemudian kita ini ya, n itu 2. Jadi maksudnya ada list seperti ini, kita mau n-nya 2, jadi bilangan kedua dari list ini apa gitu? 4 gitu ya. Sama halnya dengan ini. Ketika ada list ini, ada 10 angka, jadi n-nya 8, jadi angka ke-8 yang kita print gitu. Nah, pada awalnya mungkin kita bingung ya, maksudnya eh, kita menerima beberapa input tuh gimana gitu. Gimana cara kita menerima jumlah input yang dinamis seperti itu. Nah, kita bisa akalin dengan cara kita input dulu ada berapa gitu ya. Jumlah fixnya. Ada berapa angka yang mau dimasukkan gitu. Baru kita masukkan listnya. Nah, mungkin dari materi-materi sebelumnya ya, kita kan belum belajar array ini. Di materi sebelumnya mungkin kita bisa mengakali hal tersebut nih dengan cara seperti ini gitu ya. Jadi kita pertama nge-scan dulu nih eh ininya, jumlah jumlah listnya ada berapa. Oke, kemudian mungkin kita pakai if satu-satu ya, if n1, if n2. Nah, sebagai contoh misalkan if n3, kita bakal declare setiap variabel ya. Ada 3 variabel. Kemudian kita scan f satu-satu di sini. Ya make sense ya sebenarnya. Kalau input 3 di sini ya kita bikin 3 variabel, kita scan satu-satu gitu. Sebenarnya make sense dari sini. Nah, kemudian kita nerima ini ya, nerima indeks ini. Itu di sini. Nah, kemudian kita if satu-satu lagi nih. Kalau indeksnya 1, ya udah kita print var 1. Kalau indeks 2 kita print var 2. Indeks 3 kita print var 3 gitu. Dan seterusnya. Jadi, ya solusi ini sebenarnya it works, tapi it's not very practical. Yang pertama, itu nggak praktis sama sekali. Kemudian yang kedua, kita harus declare variable banyak banget ya. Dan if-nya pasti banyak. Gimana kalau kita mau menaruh list ini ada 1000 integer gitu? Ya, mati ya kita. Berapa line of code yang uh, akan kita coding gitu. Jadi itulah mengapa kita ada yang namanya array gitu ya. Jadi array itu gini, dia bisa store value di sebuah variabel. Beberapa value ini kita bisa store di suatu variabel gitu. Misalkan x sama dengan ini gitu. Atau a sama dengan ini. Jadi satu variabel dia bisa menyimpan banyak value gitu, nggak cuma satu. Ya, itu namanya array ya. Introducing array. C. Jadi array itu digunakan untuk menyimpan beberapa value di satu variabel aja gitu ya. Daripada kita perlu declare variabel-variabel yang tadi ada var 1, var 2, var 3 untuk setiap value-nya gitu. Nah, array kan ada beberapa value ya, dan masing-masing value itu tipe datanya harus sama gitu. Contohnya ini, ketika kita declare array, kita bisa pakai yang namanya ada square bracket di sini ya.
Kita belum pernah melihat ini sebelumnya. Jadi ada namanya square brackets. Ini selalu ada kaitannya dengan array ya. Nah, kalau ini kita udah lihat ya sebelumnya dari value literals di beberapa video yang kemarin-kemarin ya. Jadi cara kita declare beberapa variabel tuh gini. Jadi di sini ada 4 angka ya atau 4 value. Kita mau assign, kita mau masukkan di satu variabel aja yaitu my numbers. Tuh, jadi diawali dengan curly brackets, kemudian value-value-nya apa dipisah dengan koma gitu ya. Dan jangan lupa titik koma di belakang karena ini sebuah deklarasi yaitu sebuah statement. Kemudian untuk mengakses kita bisa pakai curly brackets ini. Di dalamnya kita bisa kasih suatu angka yaitu namanya index. Jadi di dalam array nanti ya. Jadi array itu bentuknya seperti ini biasanya ya, seperti kotak-kotak ini. Contohnya misalkan ini ya 25, ada 50, ada 75, dan ada 100. Jadi indeks di array itu selalu dimulai dengan 0. Dari 0 ya. Sebenarnya berbeda-beda untuk setiap bahasa pemrograman, tapi mostly ya kebanyakan bahasa pemrograman dia pakai 0 dulu. Nanti gua akan jelaskan kenapa pakai 0 gitu. Di materi yang namanya pointer nanti ya. Oke. Jadi seperti ini. Jadi ini indeks itu sebagai alamat ya. Jadi gue mau mengakses misalkan 75 nih. Jadi nanti ya kita bisa referensi itu pakai my numbers. Terus indeksnya kita kasih angka 2 di sini. Nah, itu nanti bisa 75 gitu. Jadi mudah ya untuk mengaksesnya kita pakai square brackets juga, tapi di dalamnya kita tambahin indeksnya di sini. Seperti itu. Nah, kita juga bisa mengubah suatu array ya di sini. Misalkan kita mau mengubah ini nih jadi 33. Bisa ya. Diubah dengan cara ya kita assign biasa aja gitu. Jadi anggap aja ini sebagai satu variabel gitu. Dan my numbers ini adalah variabel di mana dia menyimpan banyak value. Tapi kalau udah kita pakai square brackets di dalamnya ada index, ya udah value-nya cuma satu gitu ya. Cuma satu kesatuan di dalam array. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita kan kalau declare nggak ada angka ya di dalamnya ya. Jadi ini sebenarnya adalah suatu array yang dinamis gitu. Jadi nanti angka ini menyesuaikan eh, apa ya? Jadi array itu kan selalu ada kapasitas ya, kapasitas maksimalnya berapa gitu. Jadi di sini dia akan menyesuaikan dengan literalnya. Literalnya di sini ada 4. Jadi ya nanti otomatis variabel ini atau array ini akan ke-assign 4 kotak maksimalnya. Jadi seperti itu. Sama halnya dengan ini ya. Tapi sebenarnya kita juga bisa dari awal kita mau assign dulu, kita mau booking dulu nih array-nya berapa gitu ya. Sama setiap variabel, variabel juga membooking suatu tempat di memori ya, di RAM. Sama halnya dengan array gitu. Array juga eh membooking suatu space di RAM, tapi array itu bookingnya selalu berjajaran gitu ya. Jadi kalau ibaratnya seperti rumah itu, misalkan kita mau declare 4 rumah di sini ya, atau 4 integer. Jadi integer itu kan 4 bytes ya. Jadi bytes pertama, bytes kedua di sampingnya persis, bytes ketiga di sampingnya persis, bytes keempat di sampingnya persis gitu. Jadi in total di sini ada 16 bytes gitu ya yang di-declare di sini. Tuh. Jadi ya kita boleh sebenarnya declare seperti ini. Nggak langsung sama dengan berapa, nggak harus ya. Di bawah kita bisa assign lagi untuk setiap indeksnya, masing-masing indeksnya. Seperti itu. Jadi di awal dia nge-assign suatu value di memori, suatu space di memori, dan ini kosong ya, masih kosong. Dan ya kita bisa add elemen di sini. Ada 25, ada 50, ada 75, ada 100 gitu ya. Ini adalah hasil assign dari masing-masing ini. Tuh. Nah, kita udah belajar array, kita akan menjawab soal yang di awal tadi. Seperti ini. Nah, jadi codingannya seperti ini ya. Yang pertama kita pakai integer number of input. Sama seperti tadi, kita perlu tahu dulu ada berapa nih
jumlah listnya gitu ya, jumlah angka yang kita masukkan gitu. Kita scan F, terus kita deklarasi nih array sama seperti ini. Deklarasi nama integernya namanya ARR ya, singkatan dari array. Kemudian dalamnya ini kan di sini 4 ya. Tapi kan kita nggak mau hardcode, kita mau dinamik dari variabel ini number of input. Jadi number of input kita masukkan sini. Jadi let's say ketika di sini ya, kita di sini, berarti number of inputnya 5 gitu. Berarti ARR di sini, ARR 5 gini ya. Dia udah ngebooking 5 integer di memori yang saling berdekatan, berdampingan satu dengan yang lain gitu ya. Itu untuk array. Nah, kemudian kita looping nih untuk setiap 1 sampai 5 ya. Ini ya sama aja ya, 0 sampai 5 karena ini nggak sama dengan. Jadi aman kalau 0 gitu ya. Kalau ini 1 harus ada sama dengannya gitu. Nah, kalau ini 0, 1, 2, 3, 4 maksimal jadinya 5 kan. Jadinya kita nge-scan sebanyak 5 kali ini. Nah, untuk ininya, untuk variabelnya kita pakai ARRI. Karena pertama ARR 0 ya, make sense ya, ARR 0 terus 1 sampai ke 4 gitu ya. Jadi sama halnya dengan ini, kita punya 4 kotak, tapi maksimal kita cuma bisa mengakses indeksnya 3. Karena awalnya kita mulai dari 0 gitu ya. Sama halnya dengan ini gitu. Jadi pertama array 0 kita input dari user masukkan berapa, kemudian 1 input dari user masukkan berapa gitu ya, sampai ke 4. Tuh. Nah, di sini di posisi ini sekarang yang gua kasih lingkaran, kita udah melakukan assign ke variable array gitu. Jadi masing-masing kotak di array itu udah terisi dengan value yang kita masukkan. Kemudian integer n untuk cari indeksnya ya di sini n kita input terus terus outputnya ya tadi kita akseskan array berapa gitu. Nah, tapi karena kita sebagai manusia dan komputer beda ya, karena kita selalu menghitung dari 1 gitu. Komputer selalu menghitung dari 0. Nah, that's why ketika kita n-nya 2 di sini, kalau komputer yang kalau kita langsung ARR 2 di sini ya, ARR 2, nah dia bakal keluarin 2, nggak sama dengan 4 gitu. That's why kita harus kurangin 1 di sini. Supaya nanti ARR 1. Karena kan ini indeksnya 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Dan kalau 1 ya sama 4. Sama halnya dengan ini ya, kalau n-nya 8, berarti kalau mengakses di suatu array, dia harus kurangin 1 gitu. Jadi harus 7. Karena ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah ini baru ke 7. Gitu ya, karena mulainya dari 0. Nah, kadang akan membingungkan ya. Jadi komputer mulainya dari 0, manusia mulainya dari 1. That's why kenapa kadang ada banyak error yang namanya itu off by one error ya. Off by one. Karena keterbatasan bahasa ya, antara yang komputer mengerti dengan manusia mengerti gitu. Jadi off by one ini ya error di mana selisih 1 gitu. Kita mau mengakses 8 padahal yang sebenarnya komputer tahu 7. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini gue akan mengenalkan juga ada namanya function size of. Nah, function akan kita jelaskan di video berikutnya. Tapi yang penting ada yang namanya size of ini ya. Jadi problemnya kita kasih problem lagi ya untuk mengetahui konsep baru. Kita tahu nih ada array dengan size yang nggak tahu kita size-nya berapa. Yang penting kita tahu ada variable array gitu. Nah, print semua konten dalam array. Nah, kalau kalian lihat di sini, kalau kita mau ngeprint semua konten di array, kita pasti looping ya. Tapi kita nggak tahu nih, mau loopingnya berapa kali. Karena unknown size gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya size of function. Size of function itu adalah function yang
return itu menghasilkan sesuatu value, yaitu berapa byte dari variabel yang diinputkan di dalam function tersebut. Contohnya seperti ini. Kita udah declare nih, integer array sama dengan 1345 ya. Nah, tapi let's say kita nggak tahu ini berapa gitu ya. Let's say array ini variabel yang kita dapatkan dari software lain gitu. Kita nggak bisa otak-atik dalamnya berapa. Kita nggak tahu isi array ini berapa uh, ukuran listnya gitu. Jadi kita bisa pakai size of ini. Ya. Ini adalah bawaan dari C ya. Jadi kita nggak perlu tahu dalamnya gimana. Jadi length ini adalah kita nanti pengen dapetin angka 5 di sini nih. Gimana? Jadi lengthnya nanti harus sama dengan 5 ya. Nah, dia bisa pakai size of array. Nah, ini berapa hasilnya? Size of array itu jadi ada berapa bytes yang array ini udah booking gitu. Kalau kalian lihat di sini integer ya. Integer kan 4 bytes ya. Jadi 4 kali 5 nih di sini. Karena seperti yang gua jelasin tadi, selalu berdekatan ya memorinya gitu. Jadi array ini adalah 20. Kemudian dibagi dengan size of array yang ke 0 gitu ya. Array yang ke 0 ini kan integer biasa ya. Integer biasa kan 4 tuh jumlah bytes-nya. Jadi ketika 20 bagi 4 yaitu 5 gitu. Jadi lengthnya 5. Kita bisa looping. Jadi ya itu ya untuk size of itu hanya intermezzo aja. Jadi supaya kalian tahu bahwa kita bisa dapat length dari suatu array dari size of ini. Itu ya. Kemudian ada yang namanya multidimensional array. Jadi tadi array ini ya sebenarnya adalah satu dimensi. Cuma mendatar gitu ya. Bentuknya kan gini. Set gini ya. Tapi ada namanya yang multidimensional array gitu. Ya mostly 2 dimensi ya arraynya. Jadi bentuknya 2 dimensi itu seperti ini kira-kira ya. Seperti Minesweeper kalau kalian pernah main game ini. Digunakan untuk matriks ya. Biasanya matriks itu kan bentuknya juga ini ya. Kayak 2 dimensi ya. 1, 2, 3, 4 seperti ini. Maaf. Ketutupan oleh wajah saya. Oke, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Jadi ini 2 dimensi ya. Ada dimensi yang ke horizontal dan ada dimensi yang vertikal gitu. Nah, cara representasi di kodenya gimana? Contohnya seperti ini. Ini opsi ya. Jadi opsi pertama bisa seperti ini, opsi kedua bisa seperti ini. Jadi ketika kita melakukan multidimensional array, di mana ini pertama 3 dan 4, jadi kita membooking sebanyak ini perkalian ya, sebanyak 12 integer di memori gitu. Yang pertama kita bisa langsung nge-assign ini sebanyak 12 satu dimensional array. Itu ya. Dan opsi kedua kita bisa pecah-pecahin nih gini. Jadi yang pertama ini yang di kiri itu adalah array yang di luar gitu. Jadi ada berapa array, ada berapa objek di dalam array gitu ya. Jadi ini anggap aja satu array. Karena ini 3, jadi ada 3 objek. Ada yang di sini, ada yang di sini, dan ada yang di sini. Tapi di dalam 3 ini ada array lagi gitu. Jadi ini bukan integer, ada array lagi yang ukurannya 4 gitu ya. Nah, dalam array ini baru nih ada integer. Jadi itu ya konsep multidimensional array. Bentuknya seperti matriks sih sebenarnya ya. Jadi ada 3 kali 4. Jadi ada 3. Kalau jadi matriks ya udah. Jadi ada 3 row ke bawah dan 4 row ke samping gitu ya. 4, 5, 6 dan seterusnya gitu. Contoh code-nya seperti ini ya. Kalau kita mau assign, misalkan kita mau assign X 01 itu adalah ini ditambah ini gitu, 1 ya berarti ya. Kalau X12 misalkan kanan kiri tambah kanan jadi 3 gitu. Nah, kita coba ya melakukan kode ini.
Ini hanya sebagai exercise aja ya. Oke, di sini aku udah ada ininya, kode di sini. Jadi sama seperti ini ya, ketika ini ada X01, dia ini ditambah ini gitu. Kiri tambah kanan indeksnya. Nah, kalau di sini kita belum bisa lihat ya, belum bisa lihat outputnya karena nggak ada printf sama sekali di dalam. Sekarang kita mau coba output nih. Nah, multidimensional array ini sangat erat kaitannya dengan nested looping ya. Karena ada eh, dua di dalam, karena ada array di dalam array gitu. Jadi murni ya. Jadi intuisi kita pakai nested loop. Di sini kita bisa reuse ya untuk i-nya karena udah di luar scope. Udah di luar scope dari for ini. Tuh. Kemudian for integer c 0 sampai 4 c++. Oke, sekarang kita print satu-satu ya. X. Jadi di sini ada %d. Ini juga ada %d. Sama dengan %d lagi. Jadi di sini ada i yang pertama, terus yang kedua ada c, dan yang %d itu ada value-nya, value aslinya gitu ya. xi dan xj. Seperti itu. Jangan lupa backslash n biar gampang dilihat. Oke, coba mari kita lihat. Nah, seperti ini ya. Yang x00 dia adalah 0, x01 dia 1 karena 0 tambah 1 1. Contoh lagi x23 di sini 5 karena 2 tambah 3 sama dengan 5. Ya, jadi itu untuk multidimensional array. Digunakan kebanyakan untuk matriks atau untuk sebagai representasi dari suatu graf ya. Graf itu mungkin nanti gua akan jelasin lebih lanjut di materi algoritma dan data structures. Graf itu digunakan kalau kita misalkan sering pakai Google Maps atau kita ya kebanyakan untuk peta sih ya untuk graf itu. Kita mau mengambil rute yang paling dekat, yang paling cepat seperti itu. Nah, itu untuk multidimensional array. Next kita akan membahas string yaitu yang sering kita gunakan di video-video sebelumnya, tapi sekarang kita akan mendalami lebih lanjut string itu apa. Oke, sampai jumpa di materi string.